Persatuan Apoteker sama, dia punya organisasi, punya induk. Dia begitu kuatnya, dia begitu tegasnya, ya. Dia mengatakan bahwa Persatuan Apoteker Indonesia tidak mengeluarkan izin STR apabila, ya, gaji standar apoteker 4 juta tidak diberikan. Artinya apa? Posisi bargaining sangat kuat. Oke guys, ketemu kembali di channel Nescafe. Perkenalkan, saya Gios Gegen. Akhir-akhir ini dunia medsos dihebohkan dengan berita yang sangat fenomenal terkait dengan Omnibus Law, terutama Omnibus Law tentang kesehatan, karena memang ada beberapa OP atau organisasi profesi keberatan. Ada yang merasa tidak dilibatkan, ada yang merasa diamputasi perannya dan sebagainya. Tapi itu satu fenomena yang memang lagi hot. Tapi ada satu lagi yang menurut saya ini menjadi perhatian saya dan sangat tertarik ketika saya membaca berita. Ada sebuah chat ke saya yang mengatakan ini sangat fenomenal menurut saya. Sama-sama OP, sama-sama organisasi profesi, dan sama-sama berkecimpung dalam hal praktek pelayanan kesehatan, ya, baik di tatanan kesehatan pratama dan lanjutan. Ini menjadi penting, saya ingin sampaikan supaya menjadi pembelajaran juga bagi kita semua. Bagaimana kita satu organisasi yang luar biasa bekerja dalam tatanan pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan dalam konteks tenaga, apalagi dalam kaitan dengan pandemik 19. Karena memang OP ini kan, organisasi profesi ini kan kesehatan terutama sangat berkaitan satu sama lainnya, karena bagaimanapun juga perawat tidak mungkin bekerja tanpa ada satu apoteker, sama dokter pun bekerja tanpa ada satu perawat. Ini yang disebut multidisiplin. Nah, dalam konteks ingin yang saya sampaikan, ya, ada chat yang sangat menarik menurut saya. Ya, ada pernyataan bahwa Persatuan Apoteker Indonesia tidak mengeluarkan izin STR apoteker bila gaji standar apoteker 4 juta tidak diberikan. Ya, ini kan asosiasi Persatuan Apoteker sama, dia punya organisasi, punya induk. Dia begitu kuatnya, dia begitu tegasnya, ya. Dia mengatakan bahwa Persatuan Apoteker Indonesia tidak mengeluarkan izin STR apabila, ya, gaji standar apoteker 4 juta tidak diberikan. Artinya apa? Posisi bargaining sangat kuat. Walaupun memang tidak ada standar yang baku seperti tetangga sebelah, kaum pekerja yang katanya kita tidak masuk dalam kategori mereka, yang katanya padahal semuanya kita juga adalah pekerja, yang mereka yang terkena dengan UMP atau UMR, ya. Jadi ini perjuangan, betul-betul perjuangan Persatuan Apoteker yang memang begitu kuatnya, ya. Kemudian agar bisa mengurus STR apoteker sehingga apoteker bisa order obat untuk pasien. Jadi ya memang apoteker ini yang punya fungsi dan peran yang seperti itu, ya. Karena syarat tenaga kesehatan bekerja di industri pelayanan kesehatan itu adalah pertama STR, ya, STR. Dan STR ini menjadi syarat salah satunya berjalannya rumah sakit, ya, STR nih. Malah menjadi satu persyaratan berdirinya rumah sakit STR, ya baik STR organisasi dokter, apoteker, radiologi, analis, tentu itu kan punya kepentingan.
saya tidak membahas organisasi yang lain, tapi saya konteksnya apoteker ini luar biasa, ya, luar biasa menurut saya bargaining posisinya, dan mereka juga sama sebetulnya sudah punya yang namanya Permenkesnya mengenai aturan regulasinya, ya, aturan regulasinya mengenai izin praktek dan izin kerja tenaga kefarmasian, ya, kalau tidak salah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 889 garis miring Menkes garis miring per garis miring 5 2011. Nah, ini kan juga di sini disebutkan juga yang namanya ketentuan umum apa, bagaimana caranya. Sama ini konteksnya dengan organisasi yang lain, ya. Seperti itu. Nah, ini mestinya ditiru menurut saya. Punya daya tekan dan daya posisi bargaining luar biasa ketika organisasi yang memang membawahi seluruh anggotanya, ya, bernaung, ya, meminta perlindungan, membayar iuran, mengurus segala sesuatunya persyaratan demi dia bekerja, ya, dan tentu ini adalah satu tugas yang tidak mudah, ya. Ini menarik, kenapa? Karena memang ini jelas, ya, jelas Persatuan Apoteker ini mengatakan seperti itu. Kalaupun memang nanti berbicara soal standar gaji, itu kan kita belum berbicara lagi tentang yang lain-lainnya. Gaji pokoknya, lalu tunjangannya, ada tunjangan profesi, tunjangan kinerja. Dan itu yang menjadi dasar teman-teman dalam mengajukan satu tuntutan menurut saya. Wajar menurut saya. Nah, jadi teman-teman, ini yang mesti kita bisa belajar dari organisasi sebelah, yang salah satunya adalah farmasi, ya. Jadi karena ini penting sekali untuk bisa ditiru lah yang baik menurut saya. Jadi sesuatu yang luar biasa yang seharusnya punya dampak dan efek yang positif terhadap anggotanya, ya. Jadi itu teman-teman, saya kira yang perlu kita simak dan perlu kita cermati, bahwa organisasi atau apapun namanya, ormas atau perkumpulan apapun yang menghimpun anggota, yang mengumpulkan orang banyak, yang di situ ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ya, ada hak dan kewajiban, tentu ada timbal baliknya. Oke teman-teman, itu yang harus kita cermati, dan tetap semangat dalam keadaan apapun, dalam hirup pikuk dengan berita-berita yang sangat luar biasa. Jadi ini saya baca berkali-kali yang gak habis pikir, kok bisa ya seperti itu. Oke guys, teman-teman, terima kasih atas atensinya, tetap semangat.